enak, nggak ngeh mereka juga gitu. Iya benar. Nggak tahu apa yang mau dipunyai. Ah, gue mau udah punya. Ditanyain lu udah punya polis belum, gitu kan? Udah, gue udah punya kok, gitu kan? Sering nggak? Kayak udah pernah ngalamin belum? Baru pisan kemarin, Bu. Oh, ada nasabah lu bilang begitu ya? Gue udah punya, Iya, saya gitu. nawarin. Iya, Oh, kan dia gitu. teh mas. Saya tanya kenapa, Ci, polisnya apa? Nggak tahu udah dulu mas, soalnya kan saudara teh masuk ke Manulife, cina jadi teh sama Nah, emak teh dimasuk-masukin kata dia teh. nah, Jadi saya emang nggak tahu apa katanya teh nah, gitu. itu tuh. Makanya kenapa perlu dibedah, gitu kan? Mereka nggak Mm-mm. tahu apa yang mereka punya. Mereka berani keluar duit, tapi nggak tahu kan? Oh, kadang kita beli sesuatu dengan harga ya anggaplah lumayan lah ya gitu kan kita sampai tanya-tanyanya banyak ya manfaatnya apa ini ada apalah ya, kayak Keti kan jualan juga kan begitu kan orang biasanya ibu-ibu apalagi kan kritis banget ya. Nah sekarang tiap Iya, bulan atau tiap tahun nasabahnya ngeluarin duit gitu kan buat beli polis asuransi tapi mereka nggak tahu apa yang dalamnya mereka punya sayang ya mm-mm. gitu. Betul. Nah buat kita sebagai agent nah, kita mesti itulah supaya kita bisa dapat informasi tentang apa yang nasabah punya. Jadi kita bisa apa ngasih solusi lah. Ini ternyata belum punya, oh yang dibeli ini ternyata polisnya polis jiwa doang, nggak ada apa, nggak ada untuk plan hospitalnya gitu kan. Mereka pikir kadang nasabah pikir kalau mereka punya asuransi itu, oh asuransi kesehatan ya. Umumnya begitu, gitu ya. Iya, Jadi iya. kalau kita sebagai agent kita tahu apa review review polis nasabah, kita tahu dalamnya nasabah apa. Nah, nanti ternyata oh mereka tuh sebetulnya pengennya punya kesehatan gitu kan, tapi nggak dibikinin sama yang lalu-lalu yang mereka punya apa polisnya misalnya gitu. Nah, kita bisa kasih solusi nantinya gitu ya. Itu sih kenapa perlu dibedah, dibedah atau direview gitu ya. Oke, Iya. nextin Tapi berarti boleh kalau sin. Kenapa kenapa boleh? Langsung aja lah. eh, Ini ini private Ci, kah? kalau misal kalau polisnya dari asuransi lain juga kita berhak nanya ya, Ci ya? Iya, makanya kalau biasanya gue sih minta semua yang polisi yang mereka punya sih. Heeh. Gitu. Nah, kita juga Hmm. belajar dari situ. Apa aja sih gitu. Nanti ada di screen-screen di belakang itu nanti kita ada contoh beberapa hasil reviewan. Itu biasanya kalau Oh setelah iya, kita nanti ada di split ya, di review, diringkas apa aja manfaatnya, eh, preminya berapa, berapa lama jangka waktunya, apa aja yang mereka punya plan-plannya gitu. Itu. iya, iya. Nanti bedahnya gimana nanti di next slide ya. Oke, oke, Bu. Oke, boleh nextin. Nah, tujuannya dari bedah polis itu apa gitu ya. Nah, tujuan pertama adalah memberikan informasi yang jelas, lengkap, ringkas tentang portfolio asuransi nasabah dan keluarganya. Sehingga mereka dengan mudah mengerti manfaat apa aja yang mereka miliki udah dijelasin tadi depannya. Iya. Terus tujuan keduanya itu apa? Bila di portfolio asuransi mereka ada satu atau beberapa hal yang bisa diperbaiki atau dilengkapi, nah kita kewajiban buat bantu mereka lah, gitu ya, buat apa Iya. informasi yang mereka apa supaya mereka bisa dapat informasi yang jelas. Ya. Wilujeng malam Bu Widya, Cak, itu boleh nanti dibantu ya Bu Widya sama Malam. Ko Beca ya, Oh ya buat penampakan nambahin. tahu dia. Bu Widya boleh mestinya yang lebih banyak cerita juga boleh Wid. Oke gitu. Saya baru sampai rumah macet. Oh, macet di mana Wid? Gue ada ini hari ini gue lagi nggak terlalu banyak keluar. Man. Ini baru. Macet di mana-mana, euy. Oh, oke. Hujan kayaknya ya. Betul. Silakan dilanjut. Maaf baru Oke. masuk. Heeh. Nah, kalau misalnya udah tujuan bedah polis itu kan kadang nasabah itu baru ngeh kalau mereka baru-baru buka polis itu kadang nasabah ya sambil mereka juga kadang nggak ngerti itu ya, Keti ya. Kalau mereka Iya. udah ada kejadian, ada resiko yang terjadi gitu. Baru deh mereka cari-cari-cari gitu. Nah, kita bilang ke mereka, Bu jangan sampai kalau baru kejadian kita baru buka-buka polis deh. Jadi mendingan sini saya bantu gitu ya buat kalau boleh saya reviewin polis-polis yang udah Ibu punyain gitu ya. Mm-mm. Gitu.
ibu atau bapak deh gitu. Iya, Jadi iya. kalau kita udah kasih tahu, nah nanti bisa kita lihat, kita review, kita ringkasin, nanti kita bisa liatin bahwa ini tuh oh ini tuh ternyata bisa diperbaiki, bisa dilengkapi, atau ada yang terlalu over. Nah, gimana lah kita bisa kasih suggestion ke mereka nanti gimana gitu ya. Iya. Nasabahnya. Oke. Next boleh Sin. Nah, objektif yang satu itu untuk si bedah polis itu memberikan informasi yang tadi udah disebutin ya. Terus mereka yang udah punya dan membantu mereka untuk memiliki proteksi finansial yang baik. Jika dalam hal ini ada kekurangan, kita harus membantu menambahkan atau mungkin bila berlebih kita bisa bantu untuk menjelaskan manfaat supaya nggak tumpang tindih yang tadi gue jelasin juga. Terus kalau udah gitu kita juga memberikan mereka bantuan untuk solusi finansial, proteksi finansial yang baik dan efisien. Nasabah yang sudah mempercayakan kepada kita untuk mereview polis mereka, jangan dijadikan ini kesempatan untuk menjelek-jelekan produk yang sudah mereka punya. Misalnya gini, gue dulu punya nasabah ya, punya nasabah awal gue ketemu banget, oh saya udah punya polis Bu Ida, gitu. Nggak apa-apa Bu, boleh nggak kalau polisnya saya reviewin gitu ya, gitu. Terus udah saya datang ke rumahnya nasabah, mereka dia oke. Ternyata dia tuh punya 14 polis. 4 polis udah gua reviewin, itu polisnya dari banyak perusahaan asuransi gitu ya. Prudential belum Iya. ada lagi itu. Gua lihat-lihat. Nah, dia belinya tuh kadang yang telemarketing dia polisnya juga dia beli loh gitu. Nasabah gue yang ini 14 polis, ya kecil-kecil tapi banyak gitu. Dia pikir dia udah punya proteksi untuk kesehatan karena dia trauma Iya. suaminya itu meninggal karena kanker usus gitu. Jadi Oh. dia trauma, dia beli asuransi yang ditawarin gitu ya tanpa ngerti isi di dalamnya gitu. Gua datang ke dia, terus dikasihin tuh 14 si polisnya, terus gua minta bantuan leader ya lagi itu ya awal-awal gua join asuransi lagi itu join Prudential, terus gua minta bantuin leader buat nge-reviewin apa sih gitu ya. Satu dibelajarin, udah, terus gue bikinin ringkasannya. Ringkasannya ternyata itu dari Signal lah, dari asuransi apalah gitu kan. Iya. Eh ya banyak banget lah dia punya. Dia ngerasa dengan adanya begitu dia udah punya proteksi. Dan dia sebetulnya tujuannya dia pengen punya itu hospital plan sebetulnya. Tapi yang dia beli itu dia nggak ada satupun. Makanya dari situ kita bisa Oh. suggestion buat ini ternyata polis asuransinya yang ibu miliki nggak punya sama sekali untuk plan hospital gitu. Nah dari situ kita bisa masuk buat apa, kasih solusi ke dia bahwa sebetulnya kebutuhannya dia itu buat punya asuransi kesehatan ya. Itu Iya. sih kayaknya. Ya. Iya, iya. Terus uh, uh, terus ini nih ya, jangan jadikan kesempatan kalau begitu ya untuk menjelek-jelekan produk yang sudah mereka punya gitu. Nah, pada saat itu juga mungkin saya juga cerita bahwa ini sebetulnya bagus sih punya asuransi, cuma belum tepat aja karena tujuan sebetulnya kan untuk punya kesehatan gitu kan. Nah, ibu yang beli ini telemarketing dibeli, kadang kita juga nggak pernah tahu isi di dalamnya apa gitu. Mereka mungkin juga Iya. jelasin by telemarketing biasanya juga nggak terlalu lengkap ya gitu. Kan sering juga ya kalau misalnya telepon suka ada tuh yang telepon nawarin apa-apa gitu kan asuransi. Nah, si ibu itu ngambil-ngambil aja. Kadang ngambil juga lagi Hmm. dia di bank juga ditawarin dia ambil. Tapi penjelasan lengkapnya dia nggak tahu gitu. Jadi mungkin ya itu aja sih, tidak tidak menjelek-jelekan produk yang mereka sudah punya. Karena mungkin ketidaktahuan si nasabah ya gitu. Iya, Itu iya. aja gitu. Oke, next scene. Nah, ini nanti next lagi scene. Nah, gitu. Nah, ini action ya. Gimana caranya ya gitu kita supaya kita bisa dapat apa? Bisa dapat review in ke nasabah. Ya, pada saat kita awal bikin janji, nah kita bilang dulu sih, Bu, boleh nggak kan kemarin udah cerita ya, udah punya polis gitu kan, nggak dulu deh Iya. gitu ya, misalnya gitu kan, misalnya Kathy mau bikin janji ke nasabahnya, mau mau coba mengedukasi ya, terus nasabahnya Iya. langsung, teman lu misalnya atau nasabahnya itu bilang langsung protes, nggak, gue udah punya banyak asuransi, udah punya polis, Iya. lalu tinggal jelasin, nah boleh nggak gitu,
Kalau Kathy bantu buat reviewin. Siapa tahu Bapak atau Ibu udah lupa lah isi polisnya gitu. Janji sih nggak akan coba jual sesuatu kalau memang tidak diperlukan gitu. Ini cuma buat ngingetin aja kali polis-polis yang udah dipunyai itu supaya gampang diingat apa isi dalamnya gitu ya. Nanti kita coba Iya. review. Boleh nggak? Itu sih. Ya, minta izin untuk meminjam polis ke nasabah. Caranya bermacam-macam. Bisa meminta izin langsung untuk mereview polis atau dengan storytelling. Storytelling itu misalnya gini. Kemarin siapa ada yang cerita ya di kantor gitu. Eh, eh, Kalau misal kita lagi ada kejadian nih ya, misalnya itu suatu ketika tuh Mm-mm. kita sama sekali blank nih. Nggak tahu, oh ya Ko Wendy pernah cerita tuh. Dia tuh lagi itu pernah ada kejadian pada saat anaknya sakit ya. Anaknya sakit, ya namanya orang tua pasti apa sih siwer lah ya gitu. Kalau saya ada dengan kondisi yang begitu, dia juga nggak harus ngakuin apa gitu. Ya kalau ada pas resiko itu datang ya. Nah, kalau misalnya dengan adanya review polis, misalnya ada yang reviewin polis, ditaruh di tempat yang kelihatan, gitu ya. Oh, mereka Iya. udah tahu nih, gitu ya. Ternyata saya punya polisnya tuh ini. Saya mesti ngubunginnya ke siapa, agennya nah ditulis gitu. Biasanya ada juga yang taruhlah di tempat yang biasa apa keluarga di rumah tahu, gitu ya. Mm-mm. Ini dalamnya polisnya isinya apa, terus hubunginnya mesti ke siapa, gitu. Nah itu. Ya, storytelling yang kayak begitu sih, supaya orang juga jadi aware, oh boleh-boleh deh, ini saya kasih ya polisnya buat di-reviewin gitu. Ya, kalau nggak Iya. cara pakai gimmick lain, misalnya tenang aja, nggak ada fee-nya kok gitu kan. Ini saya dengan sukarela lah buat bantuin gitu kan, buat bikin reviewan polisnya, apa aja yang lo udah punya di dalamnya itu gitu. Ya, itu. Terus action Iya. yang kedua, mempelajari manfaat polis-polis tersebut, pahami yang mana manfaat kesehatan atau rumah sakit, terus mana lagi yang santunan kritis ataupun upah jiwa. Terus coba bikin rangkuman sesimpel aja supaya gampang dibaca tapi tetap informatif ya. Di situ di dalamnya ada ditulisin, misalnya kita bikin nanti di slide di belakang-belakang tuh ada ya tentang status polis gitu kan, di perusahaan Mm-mm. apa, detail manfaatnya gimana, saldo saat ini siapa, biaya asuransi bulanan, ada payer atau enggak gitu kan, ada ini polisnya untuk apa sih pendidikan atau gimana, kapan jatuh tempo, itu dananya gimana gitu kan, itu. Iya. Ya, nanti ada di next slide kita coba apa isinya biasanya dalamnya apa aja sih bikin reviewannya itu gitu. Nah, yang ketiga actionnya itu setelah kita bikin reviewan gitu ya, ceritain ulang Iya. tuh ke nasabahnya dengan sederhana tentang manfaat yang sudah nasabah miliki. Ya, kemudian kaitkan dengan kondisi ekonomi finansial mereka saat ini. Sehingga nasabah sadar cara kerja, manfaat polis, dan bisa menilai bagaimana manfaat yang sudah mereka miliki saat ini. Nah, ini kalau ini sih kadang juga begini. Misalnya kondisi ekonomi finansial mereka kan pada saat dulu bikin polis gitu ya. Nih, Kathy, Mm-mm. mungkin lagi masih bujangan ya, gitu kan. Iya. Masih bujangan, belum punya keluarga, gitu kan, belum ada anak, gitu kan. Nah, pada saat sekarang udah 10 tahun berikut, ya, misalnya mereka juga kan udah lupa isinya. Kita review lagi, oh Iya. ternyata gitu, setelah itu kebutuhannya sudah meningkat. Misalnya dulu punyanya plan hospitalnya yang masih hospital yang inner limit, gitu ya, misalnya PHS lah dulu gitu ya. Nah, Iya. sekarang kan udah zamannya orang pada SCHAS gitu ya. Nah, disesuaikan lagi ini apakah masih relate gitu, masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Misalnya mau rencana Mm-mm. bikin supaya bikin untuk proteksi keluarga itu masih memadai enggak gitu. Nanti di belakang ada perhitungan untuk kurang lebih kita bisa bisa ikut kelas financial planning lah mungkin kalau secara detailnya untuk ngitung ulang lagi ya gitu. Iya benar. Yang apa kondisi ekonomi finansial saat ini tuh lebih kayak begitu deh gitu. Masih relate nggak polis zaman dulu misalnya punya UP-nya 100 juta, nah zaman sekarang 10 tahun kemudian 100 juta masih masih cukup nggak gitu. Ya, jadi kita Iya, nanti iya benar. ngebukain mereka buat ada ada apa sih? Ada masalah lah, bukan masalah, ada terbuka mereka bahwa oh
dana sekarang kalau ninggalin sesuatu buat keluarga 100 juta doang mah nggak akan cukup gitu. Ya masing-masing orang sih beda, tapi ya itulah kita ngebukain mereka. Ini loh saat ini udah nggak terlalu relate mungkin ya polis-polis yang ada gitu. Itu sih. Ya. Ya oke. Next scene boleh Sin. Nah, gimana caranya kita nge-review polis gitu? Cara yang paling sederhana itu biasanya kita lihat dari kalau nih polis prudensial aja ya misalnya ya, kita lihat di halaman ikasan polis itu ya. Kadang baca baca nanti harus sih harus dibaca si polis ya nanti. Tapi kalau misalnya kita mau bikin ringkasan polis sih cukup dibaca Mm-mm. halaman ringkasan polis dulu. Catat apa aja manfaat asuransi yang dimiliki beserta detail-detailnya gitu ya. Dari yang Mm-mm. sudah kita catat, nanti dialihkan, ditaruh di lembar kertas. Kalau saya bikin outline dulu biasanya, oh ini apa gitu ya. Misalnya, oh ini UP jiwanya berapa, cover sampai umur berapa gitu ya. Terus nanti, oh ini Iya. kritisnya ada, kritisnya mulai dari stadium apa nih gitu. Ada nggak stadium awal gitu. Cover sampai umur berapa, berapa uang pertanggungannya gitu. Gitu. Terus, oh ini ada plan kesehatan, kesehatannya apa, produknya apa gitu. Misalnya ada inner limit atau ada S-CHAS gitu ya. Kelas kamarnya yang berapa, covernya sampai mana gitu. Gitu. Iya. Ditulisin aja dulu, nanti baru dimasukin ke lembar. Jadi nanti ada Excel-nya lah gitu ya. Nanti tinggal nanya lah ke Kobeja ya, Kathy. Kobeja pasti punya Iya. apa formatnya gitu ya buat yang biasa dibikin untuk apa review polis gitu. Ditulisin detail. Terus udah gitu, udah Katie bikinin misalnya review polisnya dan nasabahnya kan udah kasih pinjem. Biasanya juga minta waktu Iya. dong. Ya nggak mungkin saat itu kita langsung kasih nasabahnya gitu ya. Oh, Iya. eh, eh, boleh saya minta izin ya. Karena kalau review polis kan saya mesti baca detail. Nggak, saya boleh minta waktu kurang lebih 3 atau seminggu deh buat saya pelajari. Nanti saya bikinin reviewannya. Ya bilang begitu ya, Kathy. Ya, Iya. jadi Iya, nanti Bu. kalau banyak itu bisa di apa dibikinin gitu ya, supaya lebih menarik juga buat nasabah, Iya. supaya juga nanti ditempel tuh si hasil reviewnya di tempat-tempat yang apa eh, orang-orang di rumah dia bisa lihat juga gitu. Gitu. Iya. Ya, tuh. Diskusi juga dengan leader. Tanya Kobeca ya, Kathy. Ya, Ya, Bu. dan selalu kreatif dalam menyajikan review polis. Nah, apalagi kalau anak-anak muda nih, aduh kalau anak-anak muda sekarang mah jago-jago lah ya gitu buat bikin tampilan, buat bikin reviewan polis, gimana supaya menarik gitu kan. Jadi akhirnya orang mau lihat gitu. Itu sih, Iya. ya oke. Keti kalau itu, halo selamat malam Marta. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh ya, Iya. Iya, Bu. langsung aja. Oke, next lagi Sin. Nah, ini contohnya kayak begini nih. Ya, ini misalnya nomor polis berapa, perusahaannya apa gitu ya. Berlakunya kapan nih Hmm. mulainya. Nah, kalau dulu-dulu kebanyakan kan kalau orang udah polis buka zaman dulu lah biasanya kebanyakan itu um, unit link ya, masih yang ada Hmm. combine sama apa investasi lah ya. Oh. Polis-polis. Nah, kalau unit link itu kalau sekarang udah 2 tahun belakangan ini banyak yang produknya tradisional ya ya. Itu. Nah, ini ada nih ya, berapa bayarnya, preminya gitu kan. Oh, preminya 47 juta setahun. Terus ada untuk ini saver tuh investasi. Nah, dia punyanya apa? Manfaat meninggal, gini nih. Ya, ini terus kecelakaan ada nggak? Penyakit kritis apa ada nggak? Umum dari awal berarti. Nah, rumah sakitnya ada nggak gitu ya. Nah, di sini ada nih Iya. yang ini nih. Dan dari AXA gitu kan, one bed. Nih, cover sampai umur berapa? Gitu. Ini kayak begini kurang lebih formatnya. Jadi masing-masing leader mungkin ada beberapa yang punya format sendiri-sendiri lah supaya lebih gimana caranya menarik buat nasabah, gampang buat dibacanya gitu ya. Itu sih. Kalau saya ada beberapa saya bikin kayak yang kurang lebih juga kayak begini sih. Biasanya perusahaannya apa, nomor polisnya apa, dibagi karena biasanya kalau saya review itu polis-polis keluarga. Jadi misalnya pemegang polis disebutin di sini namanya siapa,
tertanggung utamanya siapa gitu. Kalau saya bisa tambahin gitu, mulai berlakunya kapan. Nah, tinggal nanti di ini gitu. Terus di bawah saya biasanya untuk nilai tunai saat ini pada saat kita review berapa ya. Nah, kalau misalnya untuk nge-review apa? Kalau kita nggak ada polisnya biasanya nasabah ini nih kayak kita bisa hubungin ke call centernya si misalnya Prudential ya. Nah, kita ngubungin ke call centernya kita tanyain gitu. Kalau polisnya nggak ada misalnya begitu dan bukan dihandle sama kita nih produk asuransi yang dulunya gitu. Nah, kita Iya. tinggal telepon ke 15.085 terus itu tanyain gitu. Saya agent, saya sedang membantu nasabah saya Ibu Anu nih. Nah, gitu ya. Nanti didengerin, nanti pasti ada diminta untuk apa verifikasi nasabah sama call centernya gitu. Oh iya. Nah, dari situ mungkin disebutin nama produknya apa, disebutin di call center ya kita tulis ya gitu. Ya. Jadi kalau mau bantuin nasabah ya begitu caranya mungkin ya kita telepon, saya lagi di depan nasabah, ini nasabahnya ada, saya mau bantu dia buat apa tanya-tanya tentang polisnya gitu ya. Iya. Gitu. Gitu. Oke, kurang lebih begini untuk yang banyak nih, banyak perusahaan ya, ada Allianz, ada Commonwealth, ada AXA. Jadi nasabah itu uh, punya banyak polis. Mungkin dia tawarin dari temennya, dari saudaranya gitu ya. Beli-beli total berapa sih? Nah, misalnya dari ini manfaat meninggal dunianya ada nggak gitu kan? Oh ini ternyata malah minus ya, dia nggak punya ya. Ini yang masih aktif ada kok. Oh summary-nya. Oh, kok malah minus ya. Ini summary jadi dikurang-kurangin mungkin ya. Harusnya sih masih ada kayaknya. Nah, gitu lah. Nah, ini untuk yang apa leader lain. Kalau nggak salah ini bikinan siapa ya? Oh, ini disajikan oleh Westi sama Revin nih. Kalau Westi sama Revin bikinnya kayak begini kurang lebih gitu. Dia bikin keluarga, Hmm. nah kayak gue bikin juga satu keluarga, tapi biasanya digabungin satu nama. Kalau ini nggak, produknya apa aja, tetangga utamanya siapa, gitu ya. Eh, eh, nomor polisnya berapa, produknya apa, pertanggungannya apa. Di cover sampai umur berapa, terus masa bayar gitu ya. Kalau produk Horizon kan produk tradisional. Premi per tahunnya berapa? Masa bayar dari tahun berapa sampai berapa? Nah, di sini tahun 2025 nih habisnya. Karena bayarnya tahunan, cuma 5 tahun mereka bayarnya. Ya, critical illness-nya apa aja? Berapa UP-nya gitu kan? Oh, gitu. Produknya apa? Ini berarti yang punya Prudential semua dia punya ininya. Gitu. Nah, ini untuk plan hospital gitu dibagi-bagi gitu ya. Nah, gini. Nah, kalau ini kayaknya, oh, total UP-nya 8 miliar. Nah, kalau Westi Revin kayaknya dia gini, dia ceritain juga bahwa sekarang tuh ada Pru Prestige gitu ya. Apa aja keunggulan Pru Prestige, mereka sebutin. Nah, ini berarti kurang 2 miliar lagi. Nah, itu kan nyiptain satu masalah nih, gitu ya. Ngemukain satu masalah, Iya. ya. Nasabahnya tertarik gimana caranya mereka supaya dapat Pru Prestige kan. Nah, tambahin lah di sini nih, ini kayaknya kurang 2 miliar lagi. Nah, dari situ kan bisa jualan ya, gitu. Iya. Nah, menciptakan masalah dulu, jadi akhirnya ada, gitu kan. Oke, bayarnya tahunan, preminya berapa? Nah, gitu. Nanti kalau untuk ceritaan apa, mungkin ada lembaran khusus yang misalnya untuk PPH Plus Pro. Nah, tampilin tabelnya sedikit lah gitu. Ya, misalnya di halaman kedua, itu yang biasanya lebih sering dipakai sih. Atau ada ringkasan ceritaan sedikit lah. Buat apa sih produknya sebetulnya, tapi dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh nasabah juga ya. Gitu. Iya. Oke. Oke, nextin. Nah, ini yang lain lagi. Nah, kurang lebih sama lah ya isinya ya, nah, Kathy. Kok Beca, Iya. media ada yang mau ditambahin mungkin versinya, Aman, Bu. begininya sama. Versinya beginilah kurang lebih. Saya juga kurang lebih begini bikinnya. Gitu, aman. Oke, thank you.
Nah, ini juga dia punya unit link tradisional dia baru buka nih. Nih, berlaku tanggal 2022 per tahun bayar sampai tahun 2027 berarti 5 tahun doang bayarnya. Bikin UP 2,5 miliar ya. Total UP-nya dia udah berapa? 5 miliar. Nanti kita hitungin tuh. Kalau UP-nya udah 5 miliar nih, misalnya dia udah punya 2 anak. Berapa sih spend money tiap bulan yang dia apa habisin buat sehari-hari gitu ya, buat kebutuhan tiap bulannya. Nah, kita hitungin itu. Nanti ada kelas financial planning ya ikut di situlah supaya bisa tahu oh kurang lebih UP-nya masih ideal nggak nih uang tanggungan jiwa gitu ya. Nah, ini di sini Iya. dia punya untuk kecelakaan ya, kecelakaan untuk jiwa juga dan cacat juga. Di sini ada penyakit kritis dari awal gitu kan. Cukup nggak dengan segini? Nah, kita juga akan bukain apa apa bahwa kalau kena sakit kritis butuh biayanya segini, ini masih relate nggak gitu. Ya, tahap air akhir ada segini, itu ada 1 miliar. Nah, produknya ini kalau untuk hospital dia punya nih. Nih hospital dia punyanya PPH plus gitu. Pakai Prime Saver. Jadi setiap kali ada masuk rumah sakit dia ada dana sendiri yang harus dibayarin. Misalnya 5 juta. Itu juga harus diingetin. Takutnya nanti pada saat klaim, kenapa gue mesti bayar 5 juta? Gitu. Padahal dia ada punya produknya yang ini, Prime Saver 5 juta. On risk lah istilahnya kalau gue gampangnya. Gitu. Usia pelandangannya sampai umur berapa? Di sini disebutin juga. Nah, berapa coynya cost of insurance-nya gitu kan? Biapa biaya bayar kayak unit link kan ada nih cost of insurance-nya ya. Berapa sih bayarnya nih dari total yang dia bayarin premi tiap bulan 25 juta itu eh premi per 3 bulan berarti 100 juta. Per 3 bulan ya 100 juta. Yang dia bayarin per ininya kurang lebih berapa? 24 juta doang. Sisanya kemana? Nah, nanti itu aja masuk ke investasi gitu. Itu pada saat itu bikin berapa gitu. Ya, total ternyata setelah kita review juga nilai tunai yang sudah dipunyai oleh nasabah pada saat reviewan polis ini bisa dikasih tanggal juga sih kalau gue ada 1 miliar lebih nih gitu kan. Nah, ada beberapa leader juga di ini kalau misalnya itu ini bisa dipakai nih Bu buat beli produk yang lain yang lebih akhirnya lebih melipat ganda lagi keuntungannya gitu. Bisa juga gitu kan ngesuggestin dari dana tunai yang sudah terbentuk buat dibeliin produk baru lagi misalnya gitu. Ya Kathy, gitu. Ini Iya, salah Bu. satu nge-reminding aja bahwa oh ternyata saya ada duit di sini, saya bisa manfaatin buat nambahin beli UP lagi misalnya karena sekarang dengan dua anak ternyata tidak cukup gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu sama jaring nafkah utama sampai nggak ada, oh dengan duit 5 miliar ini masih belum cukup buat ngidupin apa keluarga yang ditinggalin. Itu sih. Ada yang bisa di ini lagi, Kathy? Ada yang mau ditanyain nggak? Oh, Masih cukup, Bu. bingung atau bingung? Eh, nggak bingung, cuma saya masih bingung produknya. Oh, produk ini sambil berjalan lah. Nanti itu Iya, iya, ada Bu. private Kobeja juga pasti ngasih tahu lah. Ya, Iya, masih produknya iya, juga Bu. masih kalau sekarang banyak tradisional, jadi lebih gampang lah ya. Yang penting ngafalin apa Mm-mm. aja. Nanti ikut Nanti kelas Sabtu banyak kok. masuk kelas saya nanti. Iya, Bu. Rawit. Nanti Sabtu masuk kelas saya. Oh, tuh ada tuh. Pro Anugerah, Oh Wit. iya. Iya, Pro Anugerah Syariah. Nah, itu tuh tiap ya. Bisa ya, Kathy, karena banyak diperlengkapin lah. Kalau di Legacy banyak-banyak banyak kelas yang kita bisa ikutin kok. Nambah Oh nambah iya. knowledge kita Iya. juga ya. Jangan di Iya. skip. Oke. Iya, Bu. Ada lagi yang ditambahin, Wit? Aman, Bu. Oke, thank you. Cindy. Nah, ini rekomendasi. Nah, ini juga bagus juga bikinnya nih. Ah, family gitu. Polis ini canggih banget lah bagus gitu ya. Nanti lebih ada prolog kata-katanya gitu kan kelihatan pro banget gitu kalau yang ini nih. Recommendation nanti ada juga. Kalau yang tadi kan sudah dibikin ini hasilnya. Nah, kita bisa bikin rekomendasi dengan style yang apa ya? Bagus banget lah begini kurang lebih.
Nah, ini pendekatan ini yang perhitungan pendapatan setiap bulan gitu kan dihitungin. Terus ada yang disetahunkan dan masukkan pula asumsi pertumbuhan dana gitu kan. Diharapkan ya ini bela-belaannya lah ya gitu kan. Ini kurang lebih berapa sih yang diperluin. Makanya misalnya UP-nya segitu masih kurang nih kalau buat nyukupin kalau buat apa? Ini saya human life value based gitu ya. Pendekatan itu pendapatan. Jadi kalau misalnya oh ninggalin 2 anak, biaya hidup per bulannya misalnya 50 juta gitu ya. 50 juta berarti anak yang terkecil kalau gitu biasanya gue ngitungnya simpel aja. Misalnya kalau untuk perhitungan UP gitu ya. UP sih biasanya ngitungnya begitu. Oh 50 juta nih per bulan, berarti 1 tahunnya sekitar 600 ya, bener ya? 600 juta setahun. Kalau sekarang hitung anak terkecil umur berapa nih? Oh baru umur 5 tahun misalnya gitu ya, 5 tahun. Nah kalau gue ngitungnya berarti dia sampai bisa anak mandiri 20 tahun berarti berapa gitu? 600 juta setahun dikali gitu 20 tahun lagi berarti 6 kali 20 berapa ya? 600 kali 20 kali 2 12 miliar ya? 12. Benar ya? Iya, 12. 12 miliar. Nah, minimal dia punya 12 miliar gitu kan kita suggestion-nya. Tapi ya keputusan kan di nasabah. Oh ya udah saya ada duitnya segini, tambah dulu segini deh gitu kan. Nah, saya nggak punya uang kalau mesti langsung segitu gitu misalnya. Nah, itu kan ada ada ngasih suggestion ke nasabah masih kurang loh gitu ya. Nah, keputusan tetap ada di nasabah kan, perlunya berapa. Itu Itu jawabannya persentase apa ya? yang mana sih, Kak? Ini kalau ditaruh, Cak, Bukan, kayak bukan. deposito. Itu Yang di mana? bawah total bayar tuh ada 42, ada 51, ada Itu 65. dibandingin sama UP ya, Ca. Hah? Dibanding sama UP 1 miliar, total bayarnya itu kan 421 juta, berarti dia bayar Wow, 42% aja. Oh Jadi iya, itu untuk UP mendapatkan 1 miliarnya nggak kebaca. ya, wah untuk dapat kelihatan malah Sin. Nggak, ya ini yang Cak yang bawah ini ya. Betul, betul. betul. Wah, Itu kan kelihatan. UP 1 miliar. UP 1 miliar, total bayarnya 421 juta. Jadi buat dapetin 1 miliar itu, si nasabah cuma 42% perlu keluar modalnya. 42%-nya aja. Oh, oke 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 oke. Nah, lebih ekonomis begitu ya Wit ya berarti intinya ya. Kenapa, Bu? Berarti lebih ekonomis gitu ya. Mendingan beli pakai ini aja UP aja buat kita dapetin aset sekian gitu ya. Iya, jadi kan kalau ngumpulin 1 miliar kan perlu keluar 100%. Tapi dengan Ya. produk ini, buat dapetin 1 M cukup keluar 42% dari yang mau didapatkan gitu. Oke oke oke. Berarti rekomendasinya ya di sini ya. Kita juga Betul. ngasih sekalian solusinya gitu ya ke nasabah ya. Oke, gua asli nggak kelihatan ini slide-nya Sin. Gitu. Oke, ngasih suggestion dengan tampilan ya oke banget ya. Lebih pro kelihatan banget. Oke, next Sin boleh. Nah, ini juga contoh lain gitu kan. Gimana sih kita ngasih solusi gitu kan. Nah, ini juga kekecilan nih guanya nggak kelihatan sih. Tadi juga dibuka dari slide yang lo kasih ke gua juga nggak bisa lihat sih. Ini kalau nggak salah ini untuk apa plan hospital atau terkait sama kesehatan sebelah sini. Nah, dia udah punya apa aja gitu ya. Nah, di sini untuk yang misalnya dia punya untuk dana pendidikan gitu. Ini tuh buat apa ya? Sin kurang gede, nggak kelihatan mah. Itu yang di sini buat UP gitu. Ini dibagi-bagi ya di apa dipilah-pilah gitu. Tergantung itu mau bikin aja untuk yang kreativitas dari masing-masing ya. Intinya gini, coba di next slide lagi boleh Sin? Nih financial portfolio model atau bukan? Nah kayak begini nih, ini lebih kelihatan. Jadi intinya dari yang reviewan yang kita udah bikin ini ya Kathy. Nah kita coba Ya, dipilah-pilah lagi mana yang masuk dalam health cover, misalnya buat cash flow protection ya. Oh, ini yang terkait sama apa cash flow ya.
Yang mana kalau Iya. misalnya kita kena risiko sakit, harus masuk rumah sakit, yang keganggu kan dana cash flow kita sehari-hari lah ya, yang lebih 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 yang jangka pendek ya itu. Iya. Kan sekarang biaya kesehatan kan mahal ya, sekali kena DB aja bisa habis 60 juta tuh ada gitu kan, gitu. Jadi Iya. nah dia udah punya belum gitu. Misalnya di sini punyanya PPH Gold Asia gitu kan. Ini reviewannya siapa ya, kalau nggak salah kemarin tuh cerita Putri yang bikin kayak begini ya. Itu nah berapa gitu kan limitnya, yang 1,5 juta di cover sampai umur berapa, nah dibikin inilah gitu nilai tunai. Nah ini buat ngingetin dia juga gitu ya, karena dipakai juga buat bisa beli produk yang lain gitu intinya. Terus yang kedua buat asset protection di sini terkait dengan coveran untuk penyakit kritis, di mana kalau kena kena sakit kritis kan biasanya yang terganggu adalah aset kita ya, dan itu biayanya besar kan kalau kena sakit kritis. Aset kita yang biasanya di kalau nggak punya coveran ya di inilah gitu ya, kadang jual lah gitu ya, aset-aset misalnya rumah atau kendaraan atau apa gitu. Nah gitu. Kalau di sini Hmm. kelihatan ternyata dia udah punya produk kritis itu PCB 88 cover sampai umur 88 tahun. Berapa pertanggungannya? 1 miliar. Itu kapan bayar premi? Nah, ini sih kreatif atau masing-masing aja, tapi kurang lebih guidance-nya ini nih. Ya. Iya. Nah, untuk live-nya berapa sih yang dia punya sekarang gitu ya. Nih, UP dari PPH produknya dia kan, kalau PPH nggak bisa tanpa UP jiwa ya. Nah, ini ada 20 juta doang gitu. Nah, dari link term itu di cover sampai umur 55 gitu. Mungkin ini nasabahnya masih muda sih ya. Ini ada cuma ini 180. Jadi totally yang dia punya untuk UP jiwa ini 200 juta. Nah, kalau masih bujangan mungkin ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia berapa tahun kemudian dia udah punya keluarga, punya anak gitu kan, apakah dengan 200 juta kalau dia terjadi sesuatu dengan dia cukup untuk tinggalin keluarga di rumah? Rasanya nggak cukup. Ngingetin lagi, kita sebagai agent, sebagai financial advisor, ya bahwa ini kayaknya sudah kurang gitu ya. Maksud nggak udah nggak relate lagi gitu kan dengan kondisi zaman sekarang 200 juta gitu kan. Ya tergantung Iya. nasabahnya sih gitu. Ya, kita ngasih suggestion eh, itu sih ke nasabahnya gitu. Ini tampilannya simple, gampang karena produknya yang mereka punya mungkin cuma nggak terlalu banyak, tapi kalau banyak ya di, di, dibikin dulu yang, kalau gue sih mungkin dibikin dulu yang pakai sheet di Excel gitu ya, nanti baru di combine di sini totally dibikin ringkasan simpelnya begini juga bisa juga gitu. Itu Iya. lagi ya. Oh, tapi tetap ya, nanti kita pada saat awal itu kita bikin framing ke nasabah itu bahwa kita bukan jualan ya gitu ya, untuk apa review ini gitu ya Kathy, Iya, Bu. bukan dalam mereka juga, tapi kita bantu dia buat apa lebih mengedukasi dia bahwa apa yang sudah dia keluarin duit dia itu buat apa aja sih gitu. Gitu. Iya. Oke. Boleh nextin. Studi kasus, seorang partner melakukan pertemuan dengan temannya untuk membahas asuransi jiwa miliknya. Nah, setelah itu sang teman setelah kita reviewin jadi paham ya tentang pentingnya asuransi, dan mereka bersama-sama melakukan review asuransinya. Ya, ya kayak begitulah yang tadi kalau kasus gue yang gue cerita nasabah itu apa salah satu direkturnya sekolah anak gue lagi itu. Dia punya 14 polis itu, ya udah bareng-bareng di reviewin, dia mau kasih si polis-polisnya dipelajari, dibacain sama kita, terus dilihat gitu ya, dibawa pulang ke rumah dulu lah ya. Intinya terus baru nanti dibikin ringkasannya kita kasihin ke nasabah lagi. Gitu. Nanti dijelasin lagi, oh pentingnya apa, direviewin lagi. Gitu. Oke, nextin. Nah ini ya, dibacanya kayak gini nih, ringkasan polis prudensial udah pernah lihat belum, Kathy?
Kurang lebih ini kalau Prudential Belum, punya. Bu. Sini nama produknya apa, pro apa gitu kan, kapan mulai berlakunya, kapan policy issued-nya Oh, itu teh gitu kalau kan. Ya, orang yang udah polisnya dari buat nasabah ya, Bu ya, berarti ya. mm-mm. Ini biasanya nasabah dapat ringkasan begini. Kalau apalagi yang lama-lama ya, dia terus ada dari perusahaan asuransi lain juga biasanya ada dua halaman kedua ketiga lah biasanya mah. Ada Oh, begini, nominalnya berapa, produknya apa, ini nominalnya berapa, tanggal mulai berlakunya kapan, tanggal berakhirnya kapan, gitu. Itu. iya, Bu. Terima manfaatnya siapa, gitu kan. Jadi mereka juga jadi diingetin lagi. Oh, ternyata anak gua sudah ada tambah satu, misalnya gitu kan. Oh, yang dulu penerima manfaatnya cuma si anak yang pertama doang. Ah, gue sekarang mau masukin deh Heeh. anak yang kedua. Atau misalnya kasih solusi lain, oh anak kedua dibikinin lagi polis gitu buat buat warisan ke dia gitu kan, boleh-boleh juga tuh. Ya, Iya. gitu. Oke, kurang lebih begitu sih. Next lagi, ini tentang, nah, mesti diingetin juga ya kalau misalnya kan polis-polis lama yang dulu itu produk-produk unit link itu, ini nih, Iya. ini tuh ada endorsement. Endorsement itu karena polis asuransi yang dulu itu unit link, jadi kita produknya itu bisa dibongkar pasang gitu. Jadi itu tuh Kathy, bisa ditambahin, bisa ada yang dikurangin, atau bisa di-upgrade gimana gitu. Nah itu. Jadi lu mesti Oh, ngingetin juga ada nggak endorsementnya gitu, supaya tetap update ya. Misalnya, oh ya yang dulu produknya masih yang pakai inner limit gitu ya. Ini iya. nasabah, gue pernah pengalaman juga nasabah gue pada saat apa ada launching new product yang S-Charge, gue udah saranin dia supaya pakai tuh, ambil karena sekarang produk S-Charge itu bagus gitu ya. Kasih contoh, itu tinggal minta ke Kobeca contoh-contoh klaim untuk yang mayoritas kalau untuk yang klaim hospital itu paling ngabisin biaya itu biasanya di aneka obat ya, biaya aneka biaya perawatan. Kalau ada tindakan bedah itu tindakan bedah yang banyak juga ya. Nanti sendiri lah mungkin kurang lebih dokter tuh paling demen kalau pasiennya masuk ke kategori yang harus dibedah karena yaitu mereka dapat duitnya di situ. Begitu. Kurang lebih begitu. Nah itu kalau dulu nasabah gue tawarin yang produk exchange, dia bilang nggak mau karena mungkin pertimbangan budget. Ternyata setahun kemudian dia uh, kena risiko sakit, harus masuk rumah sakit dan ada tindakan operasi. Nah itu Hmm. ternyata produk yang dia sudah gue ingetin sih, maksudnya uh, kejadian begitu ya mau nggak mau sih harus nombok akhirnya. 2/3 dari total biaya harus dia bayar sendiri karena lumayan lagi tuh operasinya gitu ya. Itu jadi itulah kenapa kita harus tetap ngingetin ke dia masih relate nggak produk yang dia punya sama kondisi saat ini gitu ya, karena ya kejadian dulu boleh Hmm. cerita-cerita begitu udah nggak relate gitu kalau misalnya tetap pakai yang produk yang apa ada inner limit, karena sekarang biaya rumah sakit itu paling gedenya di aneka perawatan dan kalau ada tindakan bedah. Kalau tindakan bedah di sini inner limit itu kecil-kecil kalau salah, ya udah nggak cukup banget deh gitu. Itu. Nah, diminta juga ya kalau misalnya ada perubahan-perubahannya ya Keti, ke nasabahnya mungkin gitu ya. Siapa tahu kalau karena produk yang lama itu biasanya ada bisa bongkar pasang gitu. Jadi mesti ditanyain juga ke nasabahnya ada nggak gitu. Kalau misalnya udah pernah apa di istilahnya kalau di kita ada dirubah gitu kan, apa yang pernah dirubah Iya. diingetin nasabahnya minta gitu. Kalau nggak terlalu jelas ya palingan bareng-bareng call ke call centernya asuransinya gitu. Masih update nggak gitu yang polisnya, takutnya ada keselimpet di mana, simpen di mana si yang apa polis untuk perubahannya. Ya, Iya, Bu. ya. Oke, next in.
Nah, ini juga salah satu contoh untuk yang rangkuman polis keluarga. Ya, ini apa aja, terus jiwanya berapa gitu kan. Tuh, bapaknya berapa, ibunya berapa, terus produk apa produk rumah sakit yang dia punya tuh masih gitu kan. Ini misalnya Pro HS. Ya, kelas kamar 425 masih relate nggak dengan kondisi saat ini? Lu lihat lifestyle-nya nasabahnya gimana gitu kan. Oh, biasanya gue mah nggak mau diganggu. Gitu kan. Gue lebih enak kamar sendiri karena kalau nanti teman-teman datang nengok lebih lebih nyaman aja gitu. Nah, kayaknya udah nggak relate kalau misalnya itu ya. Nah, itu tinggal kita saja ke nasabahnya. Kan mungkin zaman dulu pada saat dibeli harga segini tuh masih masuk gitu. 425. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada kelas kamar yang 425 gitu ya. Gitu. Jadi ceritain lagi ulang ya, Kathy. Gitu. Limit HS-nya apa? Ini untuk kalau terjadi kecelakaan gitu kan. Nah, ini udah payer. Saldonya saat ini berapa? Nah, dengan saldo ini siapa tahu Ibu bisa mau naikatin untuk apa? Tambahan uh, hospitalnya di-upgrade lagi gitu. Ya, Kathy. Itu. Iya, Bu. Oke, next scene. Nah, ini juga ada reviewan polis. Jadi banyak dari leader-leader di legacy ini, mereka bikin kreativitas masing-masing lah ya, buat nggak ada baku sebetulnya. Jadi kita bisa create sendiri untuk yang intinya mah supaya lebih enak pembacanya, supaya jelas dan nasabahnya ngeh gitu, gitu ya. Dibikinin hasil ringkasannya itu. Oke, next scene. Nih, nah catatan-catatan penting nih, gini ya, Kathy. Tuh. Satu, berikan masukan yang objektif ke nasabahnya. Tujuan kita adalah untuk memberikan proteksi finansial terbaik untuk kebutuhan nasabah. Nah, bukan untuk keuntungan kita semata. Gitu ya. Jadi tetap fokusnya tetap kebutuhan nasabah ya, Kitty. Bukan karena kita butuh komisi gitu kan. Itu. Ya intinya bantu dia buat kasih proteksi finansial yang terbaik. Gitu. Yang kedua, ya kita juga belajar produk-produk prudensial nih di Proforce ada ikut training Kamis dan Sabtu gitu. Banyak sih kelas-kelas yang bakalan diadain tuh. Tadi Goci Widya bilang ikut kelas gua nanti hari Sabtu gitu. Ikut kelas Kobeca gitu kan, ikut kelasnya siapa banyak banget lah. Pasti dibelas nanti sama Kobeca. Kapan aja ada training apa aja. Bisa aja Kathy training apa dulu gitu lah, tanya Kobeca ya Kathy gitu. Nanti belajar baca polis, Kathy. Ya, di dalamnya tuh apa aja sih polis? Kadang-kadang, oh dari perusahaan sebelah isinya begini. Mereka bisa ngejatuhin kita dengan begini. Ternyata pada saat di dalam polis, nah ini baca polisnya. Ternyata ada klausul-klausul tertentu yang ternyata mereka sebetulnya nggak terlalu bagus daripada kita. Gitu. Intinya sih produk prudensial paling oke lah. Ya, diskusi dengan leader atau teman-teman lain kalau misalnya udah dapat buku polis bareng-bareng sama leader minta dibelajarin gimana caranya buat review gitu. Iya, iya, Bu. Oke, diskusi cari tahu yang banyak. Oke. Nah, catatan yang ketiga yang juga kalah pentingnya itu, nah prudensial tuh banyak banget ngadain training juga selain dari prudensialnya sendiri. Kita juga ada beberapa orang prudensial juga nih, misalnya Dr. Juandi. Dia spesialisasi untuk nanganin berarti case-case yang rada rumit lah karena dia dokter ya. Biasanya lebih ngeh nih, ini ternyata diagnosa ke sini tuh larinya bisa ke sini, efek ke sini gitu. Gitu. Ada kelasnya dokter Juali gitu. Lagi itu juga gue pernah ikutan, mereka lebih jelas detail tentang cancer. Ini lagi banyak cancer misalnya kalau perempuan cervix, cancer payudara, kalau laki-laki itu stroke atau apa gitu. Detail-detailnya mana sih saluran mana gitu kan. Nah, itu biasanya ada dokter Juani lebih ini ngasih info gitu ya, kelas-kelas begitu. Suka ngadain juga. Ini berbayar sih biasanya. Dari kelasnya dokter Tia, ini orang eksprudensial juga gitu kan. Terus itu training produk dari Prudensial Pusat banyak banget lah sampai pusing juga kadang. Itu ya kelas-kelas yang diadain sama Prudensial banyak banget disupport banget kita sebagai agent Prudensial. Gitu. Jangan lupa terus untuk terus belajar. Ya, Kathy.
Pasti banyak. Iya. Tanya sama Ciwidya tuh, banyak banget dia juga. Dia spesialisasi ahli lah kalau untuk yang begini-begini. Iya. Tapi masih banyak nanya sama Ciwidya. Ya Wid, jangan bosen. Gitu. Next scene. Nah, sebagai ininya, kesimpulan akhirnya nih, karena tujuan kita ingin memberikan proteksi finansial terbaik untuk nasabah, maka kita juga harus tahu dan mengerti apa saja yang nasabah punya. Jadi intinya mah tetap harus ini nih, client center ya, dengan tidak menyerang ke produk lain. Nah, salah satu hal misalnya eh, nggak menyerang produk yang dulu misalnya dia ini hasil investasinya nggak bagus atau ternyata gini gitu, karena kadang juga kita nggak pernah tahu reason di belakangnya pada saat nasabah ini membeli produk dulu yang di awal ya. Oh iya. Misalnya nasabahnya apa karena limit terbatas ya udah gue nggak perlu pakai investasi deh gitu ya. Misalnya ini dihabisin semua buat beli produknya. Nah, karena kita juga nggak pernah tahu ya reason-reasonnya nasabah pada saat bikin dulu itu mepetinnya gue budgetnya segini gitu kan. Uh, uh, jadi produknya ya yang ada cuma segini gitu. Nah, itu juga kadang juga kita nggak pernah, jangan pernah menyerang bahwa yang dulu-dulu nggak terlalu bagus misalnya. Itu aja. Minimal kita Iya. tetap kasih solusi. Ngasih masalah sih boleh juga sih gitu, tapi nantinya harus ada solusi yang diberikan. Ya tetap tapi client center. Itu sih. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Kathy? Cukup, Bu. Ini dia, kok Beca ada yang mau ditambahin? Nggak ada, Bu. Aman Oke. Bu Ida. Sama. Oke. Next scene kayaknya sudah ya. Nah, sudah selesai, Kathy. Itu aja sih. Simpulannya sih tetap fokus ke kebutuhannya nasabah, apa yang mereka punya. Kita bantuin review aja supaya kalau ada keadaan urgent gitu ya, dia tahu apa yang dia punya. Iya. Jangan dia pikir dia udah punya asuransi tapi ternyata tidak sesuai dengan yang di tujuan dari awal. Mungkin juga Katie pernah dengar ya kalau misalnya prudensial atau asuransi apa jelek, gua nggak bisa klaim nggak dibayar gitu. Nah, mesti tahu dulu Iya. ya. Kalau misalnya ada yang bilang gitu, klaim nggak dibayar, mesti tahu dulu itu asuransinya yang dia punya dalamnya apa. Makanya itu perlu namanya bedah atau review polis ya. Oh Jangan iya. menyerang duluan. Itu mungkin sudah cukup mungkin dari saya untuk sesi training apa bedah polis. Thank you, Kathy. Thank you, Widya. Thank you, Kobecha. Iya. Thank Thank you. you.